Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Masih mengenai beasiswa Ideas for Indonesia ini, mungkin kalian masih bingung, jadi berkas apa aja sih yang perlu kalian persiapkan buat setiap kategorinya. Jadi sini aku akan menjabarkan semuanya ya guys. Sebelumnya kalian bisa dulu deh baca buku panduannya ya guys, dan kalian bisa download linknya itu di bawah ini. Jadi jangan sampai kalian salah dalam mendaftar beasiswa ini, karena lumayan banget loh, dari dana pendidikan juga segala macam benefit yang akan kalian dapatkan. Jadi yang pertama itu berkas apa aja sih yang kalian harus kumpulkan buat kategori siswa kurang mampu. Jadi buat yang siswa SMA kurang mampu itu berisi yang pertama itu scan kartu pelajar, bisa formatnya JPG, JPEG atau PDF. Mungkin kalian udah punya ya kartu pelajar, tapi misal kalian yang siswa baru, kalian bisa pakai kayak apa ya, bukti kalian diterima di SMA tersebut. Lalu kalian mengisi 2 pernyataan pada form unggah berkas administrasi. Selanjutnya, jadi 2 pertanyaan itu, yang pertama deskripsi tentang diri kamu dan latar belakangmu ya. Jadi latar belakang kalian, misal kalian anak keberapa, dari berapa saudara, tinggal di mana, dan lain-lain. Lalu motivasi mengikuti beasiswa Ideas for Indonesia dan target kamu di 5 tahun yang akan datang. Sebenarnya ini tuh alasan kalian ikut beasiswa ini apa, dan target kalian di 5 tahun ke depan seperti apa. Sebenarnya udah aku bahas di video aku sebelumnya, kalian bisa cek dulu ya guys. Setelah itu ada scan surat pernyataan keaslian dokumen, dan kalian tuh bisa unduh di www.bit.ly/berkas-bi, dan kalian linknya itu udah aku simpan di bawah ini, jadi kalian bisa cek aja. Lalu ada scan surat pernyataan penghasilan ortu. Ketentuan penghasilan orang tua adalah penghasilan orang tua gabungan jika dibagi dengan anggota keluarga per orang kurang dari 750.000 per bulan. Dan formatnya itu JPG atau PDF, jadi kalian scan biasa. Lalu bagaimana sih untuk siswa berprestasi? Jadi buat yang berprestasi itu sama, tadi ada scan kartu pelajar, formatnya juga JPG, JPG atau PDF. Lalu bedanya itu, yang buat yang berprestasi itu ada scan nilai rapor SMA semester terakhir, atau jika masih berstatus siswa baru yang belum memiliki nilai rapor dapat menggunakan SKHU SMP. Jadi ada nilai rapor semester terakhir doang guys. Misal kalian masuk di semester 5 baru ada yang terakhirnya semester 4, bisa lampirin yang semester 4. Atau kalau siswa baru bisa yang SKHU waktu SMP ya guys. Formatnya itu JPG, JPG atau PDF. Lalu scan sertifikat akademis dan non-akademis minimal 3 tahun terakhir. Apabila banyak sertifikat yang ingin dilampirkan, maka gabungkan dalam bentuk satu PDF. Jadi itu lampirin aja sertifikat kalian yang 3 tahun terakhir, jangan yang di luar itu ya guys. Dan kalian bisa gabungin di PDF kalau misalnya banyak sertifikatnya. Lalu scan surat pernyataan keaslian dokumen, dan bisa diunduh di link yang tadi aku sebutkan. Jadi bedanya itu, kalau yang kurang mampu itu tidak ada rapor ya, scan nilai rapor sama sertifikat. Juga buat yang siswa berprestasi itu tidak ada harus penghasilan ortu, surat penghasilan ortu. Lalu bagaimana buat mahasiswa kurang mampu? Jadi yang pertama ada scan kartu tanda mahasiswa, formatnya JPG, JPG atau PDF. Dan udah aku jelaskan banyak banget aku penjelasannya di video-video sebelumnya, di beasiswa sebelumnya. Kalau belum ada KTM, kalian bisa pakai gunakan bukti lain bahwa kalian diterima di universitas tersebut. Lalu ada kurikulum vitae atau CV, format JPG, JPG atau PDF. Mungkin kalian masih bingung cara buat CV atau bagaimana yang harus ada dalam CV. Kalian bisa tonton video aku sebelumnya, udah aku jelaskan secara detail. Lalu mengisi 2 pernyataan pada form unggah berkas administrasi. Jadi sama kayak yang tadi buat yang SMA kurang mampu. Jadi ada deskripsi tentang diri kamu dan latar belakang, lalu motivasi mengikuti beasiswa ini, dan target di 5 tahun yang akan datang. Setelah itu ada scan surat pernyataan keaslian dokumen, dan bisa diunduh linknya di bawah ini, dan juga scan surat pernyataan penghasilan orang tua. Jadi gak beda sama yang kategori siswa kurang mampu. Bedanya di sini
KTM, CV gitu aja deh guys. Lalu ada kategori beasiswa mahasiswa berprestasi. Yang pertama ada KTM, lalu ada kurikulum vitae, lalu KHS kumulatif, dan KRS semester terakhir. Tapi jika kalian itu mahasiswa baru, bisa menggunakan scan ijazah SMA, SMK, atau MA sederajat, dan SKHUN. Jadi kalau misalnya buat angkatan 2020 kan nggak ada UN ya, nggak ada SKHUN, jadi kalian bisa scan ijazah aja ya guys. Kemudian scan sertifikat akademis dan non-akademis minimal 3 tahun terakhir. Apabila banyak sertifikatnya itu yang ingin dilampirkan, maka gabungkan dalam bentuk satu PDF aja ya. Yang selanjutnya itu scan surat pernyataan keaslian dokumen format JPG atau PDF. Kalian bisa download di bawah ini di deskripsi box. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian masih bingung dan masih banyak pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram @ya_pjnt. Atau bila ada kritik dan saran, kalian bisa isi Google Form di bawah ini. Oke guys, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin akan membutuhkan banget info mengenai beasiswa ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.